Jokowi bongkar bobroknya Uni Eropa. Jadikan WTO sebagai alat pemerasan kepada negara berkembang. Lagi dan lagi Indonesia menyuarakan hak-hak kedaulatannya. Selain itu Indonesia pun membawa hak sejumlah negara berkembang, yang memang selama ini selalu menjadi sasaran empuk eksploitasi keuntungan sendiri. Dari negara-negara maju bahkan Presiden Jokowi mengatakan secara gamblang bahwasanya, negara maju kerap kali membuat aturan yang menguntungkan sebelah pihak. Dan dalam situasi tersebut negara berkembang harus terpaksa mengikuti aturan main tersebut. Maka dari itu Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan, bahwa global pada hari ini seolah telah kehilangan makna. Persaingan cenderung tidak sehat, banyak pihak yang berjuang hanya untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Dan dunia semakin terpecah belah, dunia seakan tidak memiliki rumah yang aman untuk negara-negara berkembang. Maka dari itu Indonesia membawa suara negara berkembang supaya dihormati dan tidak dipandang sebelah mata. Karena pemerintah Indonesia menerapkan kemitraan kesetaraan yang tidak saling intervensi namun saling menguntungkan satu sama lain. Tentu saja gebrakan-gerakan yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ini mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang di dunia, serta negara sahabat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebanyak 85% populasi dunia berisikan warga dari negara-negara Global South, atau negara-negara yang berada di selatan dunia. Oleh karenanya, Jokowi meminta dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang itu. Global South berisikan 85% populasi dunia, sehingga seharusnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara di Global South termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan, ujar Jokowi dilansir tayangan YouTube resmi dari Dar es Salaam State House. Presiden pun menyinggung perihal Spirit Bandung, yang pernah ditegaskan sebagai salah satu hasil dari Konferensi Asia Afrika, KAA, pada 1955 silam. Spirit Bandung harus kita pertebal untuk solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara di Global South, harus terus diperkokoh, tuturnya. Sebagaimana diketahui, negara-negara Global South yakni negara yang berada di kawasan Afrika, Asia, kecuali Jepang, Korea Selatan, Israel, Amerika Latin dan Oseania. Kepala negara lantas menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Samia, ada sejumlah hal yang dibahas. Pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan kedua negara yang pada tahun 2022 naik 20,7%. Kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania termasuk pengelolaan blok gas Menazi Bay oleh BUMN Indonesia serta pengelolaan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Jokowi menekankan, kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara, ungkap Jokowi.